Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Tersembunyi. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari XCOM Walensky 10 kutipan dari Walensky 10. Untuk kalian yang ingin langsung membaca link ada di deskripsi video di bawah ini. Dan kisah kali ini saya bawa yang berjudul Sekar Gedang. Sebelumnya nama dan isi cerita sudah kita samarkan. Mohon maaf apabila dalam penulisan cerita terdapat kata-kata nama atau desa tempat yang sama. Kami hanya menghibur, tidak bermaksud apa-apa. Sebelum kita lanjut ke cerita ada baiknya like, komen, dan bagikan video ini. Samsuri melemah, punggungnya membungkuk hingga duduknya tak lagi sempurna. Kakinya terasa sakit akibat duduk begitu lama. Bahkan untuk gerakan jari kaki pun dia tak bisa. Rasa kantuk membuat kepalanya sedikit miring, namun dia cepat menggugah semangati dirinya sendiri. Ayo Sam, kamu bisa. Terhitung sudah 2 malam dia begitu, duduk bersila kaku tak ubahnya patung candi. Diam berkhidmat di antara jajaran pohon pisang liar di tengah hutan sambil menahan haus dan lapar. Bersemedi dan berpuasalah di tempat itu sampai ada yang mendatangimu, lalu mintalah apa yang kamu mau. Begitu pesan Mbah Kuncen, sang pembuka jalan bagi Samsuri untuk bersekutu dengan kegelapan. Samsuri tergiur untuk melakukannya. Kesulitan hidup membuatnya patah arang. Sekarang dia mau melakukan apa saja demi dapatkan uang. Termasuk mendatangi tempat ini, tempat di mana dia coba berkhianat pada Tuhannya. Kini, di tengah hutan yang gelap dan dingin, Samsuri tak mampu lagi menerka sudah seberapa larut malam ini. Yang jelas tekadnya sudah bulat. Dia harus bisa menuntaskan apa yang sudah dia mulai. Tapi ternyata melakukan ritual semacam itu butuh kekuatan ekstra. Segalanya tak semudah yang Samsuri kira. Tekadnya memang sekuat baja, tapi tidak dengan tubuhnya. Pelan tapi pasti, Samsuri ambruk lalu terkulai lemah di atas tanah. Mata Samsuri sayu meredup. Napasnya lemah satu-satu. Kerongkongannya kering, perutnya perih, tubuhnya seolah melayang bagaikan kapas tertiup angin. Dalam kondisi setengah sadar, tiba-tiba muncul semburat cahaya bagai pijar lampu merkuri. Samsuri spontan memicingkan mata, cahaya itu terlalu silau untuk dilihat. Namun ketika silaunya mereda dia terkesima. Dunia seakan-akan berubah. Dia kini ada dalam sebuah ruangan yang begitu megah. Apakah ini mimpi? Atau dia sudah mati? Samsuri pelan-pelan bangun dari rebah. Sebentar pastikan kalau dirinya baik-baik saja. Lalu dia perhatikan sekelilingnya dengan takjub. Namun lebih takjub lagi begitu melihat pemandangan yang membuatnya spontan menelan ludah. Entah dari mana, datang seorang wanita cantik bermahkota bak putri raja. Tubuhnya menebarkan aroma pisang berpadu dengan vanila. Auratnya hanya ditutupi pakaian tipis menerawang, mempertontonkan lekuk tubuh yang mengundang hasrat. Wahai anak manusia, siapa kamu? Apa maumu datang ke tempat ini? Tanya wanita itu dengan suara merdu mendayu-dayu. Samsuri menjura hormat sambil tundukkan kepala. Dirinya yakin kalau wanita ini adalah sosok yang dia tunggu-tunggu. Nama saya Samsuri. Saya datang untuk minta kekayaan. Begitu? Aku bisa berikan apa yang kamu mau.
Tapi apa kamu sanggup penuhi syarat-syaratnya? Tanya wanita itu. Sanggup. Apapun syaratnya akan saya penuhi. Balas Samsuri penuh keyakinan. Baiklah, aku terima permintaanmu. Sekarang kamu makan ini sebagai syarat yang pertama. Sahut sang wanita cantik sembari menyodorkan sebuah pisang emas yang ranum dan menggoda. Samsuri pun menerimanya sembari membatin. Cuma ini? Sebuah syarat yang terbilang mudah. Tanpa ragu, Samsuri cepat-cepat memakannya. Lagi pula dia memang lapar. Sementara wanita itu terus menatapnya sambil tersenyum penuh misteri. Sebentar saja, pisang itu telah masuk ke dalam perut Samsuri. Laparnya seketika terobati, tenaganya pun pulih kembali. Sekarang, apakah kamu mau penuhi syarat berikutnya? Tanya wanita itu kemudian. Apa itu? Sebutkan saja. Aku siap melakukannya. Sahut Samsuri penuh percaya diri. Syarat yang pertama saja begitu mudah, dia yakin syarat yang berikutnya tak jauh berbeda. Bercintalah denganku, pinta wanita itu. Samsuri terhenyak. Dia sampai ternganga bagai hilang kata-kata. Apa aku tak salah dengar? Dia minta untuk ditiduri? Begitu batin Samsuri bertanya pada diri sendiri. Sang wanita cantik tersenyum, seakan tahu kalau diamnya Samsuri bukan berarti sebuah penolakan. Tanpa menunggu jawaban, wanita itu mendekati Samsuri lalu rebah di hadapannya. Seketika dada Samsuri bergemuruh. Aliran darahnya berdesir kencang mengantarkan hasrat yang bergejolak naik sampai ke ubun-ubun. Wanita itu tergolek pasrah, seolah membuka diri dan menantang untuk dijamah. Setan dalam diri Samsuri langsung pegang kendali. Ayolah Samsuri, kapan lagi? Hanya lelaki bodoh yang menolak tawaran seperti ini. Lalu terjadilah layaknya sepasang suami istri. Samsuri begitu meledak-ledak. Padahal tadi tubuhnya layu bagaikan tanaman yang habis terinjak-injak. Tapi itu kan tadi. Kini Samsuri bagai binatang liar penuh energi. Permainannya sungguh gila. Baginya, kesempatan ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Bercinta dengan wanita cantik adalah momen berharga yang selama ini hanya ada dalam angan-angan. Entah berapa lama semua itu terjadi. Hingga akhirnya semuanya selesai. Samsuri terkulai dengan sisa-sisa tenaga. Sementara sang wanita tergolek dengan wajah sumringah. Namun tanpa diduga, wanita cantik itu tiba-tiba menghilang begitu saja, bersamaan dengan dunia yang mendadak berputar cepat. Kepala Samsuri jadi pusing dibuatnya. Matanya berkunang-kunang, hingga dia terkapar tak sadarkan diri. Samsuri terbangun saat merasakan dingin yang menusuk. Perlahan dia membuka mata dan mendapati dirinya masih ada di antara pohon-pohon pisang seperti semula. Apakah tadi hanya mimpi? Sejenak Samsuri duduk sambil berpikir. Kalau memang hanya mimpi, kenapa rasa letih sisa pergumulan tadi masih terasa? Bahkan wangi tubuh wanita tadi masih melekat kuat pada indera penciumannya. Tapi di situ dia hanya sendiri. Tak ada siapa-siapa di sisa malam menjelang pagi. Samsuri lalu meninggalkan tempat itu dengan hati bertanya-tanya, apakah dia sudah berhasil? Atau malah gagal? Dia benar-benar tak tahu. Sebentar berjalan kaki,
tibalah Samsuri di gubuk kayu, tempat di mana Mbah Kuncen tengah menunggu. "Bagaimana?" tanya Mbah Kuncen. Samsuri lantas menceritakan apa yang sudah dialaminya tanpa ada yang terlewatkan. Sementara Mbah Kuncen menyimak sambil manggut-manggut. "Itu tandanya kamu sudah berhasil. Ketahuilah, wanita itu adalah Dewi Skargedang. Dialah sosok yang memang kamu tunggu-tunggu. Wanita gaib yang akan memberikanmu kemudahan dalam mencari harta kekayaan. Pisang yang kamu makan adalah perlambang dari tumbal yang siap kamu berikan. Sedangkan hubungan badan merupakan malam pertama pertanda kamu telah menikah dengan sang dewi yang kelak akan kuasai tubuh istrimu. Sampai sini kamu paham?" Samsuri mengangguk tanda mengerti. "Tapi apakah istri saya akan baik-baik saja?" "Jangan khawatir. Sang dewi hanya akan kuasai tubuh istrimu pada waktu tertentu saja. Perlakukan dia sebaik mungkin. Buatlah hatinya senang, karena semakin dia senang, semakin banyak pula hasilnya nanti. Tapi Mbah, bagaimana nanti kalau sampai istri saya tahu? Tapi saranku, jangan pernah kecewakan sang dewi. Kalau memang istrimu sampai tahu lalu dia mau macam-macam, ceraikan saja." Samsuri menyahut dengan wajah kecut. Mbah Kuncen memang selalu ketus dan galak sejak pertama kali mereka bertemu. Andai saja Samsuri tak butuh jasanya, mungkin sejak awal kakek tua itu sudah dia tantang berkelahi. Tapi kalau sampai kamu benar-benar pisah dengan istrimu, kamu hanya punya waktu 6 bulan untuk menikah lagi, dan kamu tak bisa sembarangan menikahi wanita lain. Harus ada persetujuan dari sang dewi lebih dulu. Lanjut Mbah Kuncen. "Wah, sampai harus minta persetujuan segala Mbah? Jangan tanya kenapa, memang begitu persyaratannya. Kamu juga harus benar-benar menikah walau cuma nikah siri. Bukan sekedar kumpul kebo, apalagi sampai sewa pelacur. Lalu cara minta persetujuannya bagaimana Mbah? Kamu harus tirakat seperti yang kamu lakukan tadi. Tapi tidak perlu ke sana, cukup dalam satu kamar khusus. Pada saat tirakat, kamu harus sediakan sesaji berupa 1 sisir pisang emas, lalu sang dewi akan datang untuk merestui. Lalu setelah itu apalagi Mbah? Nanti pisang itu kamu berikan pada calon istrimu untuk dia makan. Kalau rasanya manis, berarti dia bisa dinikahi. Tapi kalau rasanya pahit, berarti tidak bisa. Saranku, lebih baik kamu punya istri lebih dari 1 untuk jaga-jaga, supaya kamu tidak gerasa-gerusu cari istri baru kalau sampai terjadi apa-apa. Bagaimana, berminat untuk kawin lagi?" "Ah, enggak Mbah, untuk saat ini cukup 1 istri saja. Saya masih cinta sama istri saya." "Lalu tumbalnya bagaimana Mbah? Memangnya kenapa? Apa harus anak saya?" Seketika Mbah Kuncen mendelik mendengar pertanyaan bodoh itu. "Harus. Perjanjian seperti ini tak bisa kamu tawar-tawar. Sang dewi akan mengambil anak dalam kandungan istrimu sebagai tumbal yang pertama. Baru setelah itu kamu bisa berikan orang lain sebagai tumbal berikutnya. Kamu juga dilarang makan pisang jenis apapun, entah disengaja atau tidak. Lalu kira-kira siapa saja yang bisa dijadikan sebagai tumbal pengganti Mbah? Terserah kamu. Tapi harus orang yang sudah ikut menikmati hasilnya. Entah itu pembantu, karyawan, atau siapa saja, sebutkan saja namanya pada sang dewi.
Cara itu juga bisa kamu gunakan untuk menyingkirkan orang yang berniat mencelakai kamu. Samsuri kembali mengangguk. Kini dia benar-benar tercerahkan. Setelah itu, Samsuri pulang dengan perasaan campur aduk. Senang dan bahagia sudah pasti. Tapi dia juga khawatir sekaligus sedih. Istrinya kini tengah mengandung anak kedua. Anak yang kini telah dia gadaikan demi gelimang harta. Tapi mau bagaimana lagi? Sudah lama dia berkawan dengan kemiskinan. Jadi kuli bangunan serabutan tak pernah cukup untuk penuhi kebutuhan hidup yang kian hari kian menuntut. "Assalamualaikum," teriak Samsuri di ambang pintu rumahnya. Lalu muncul Warsih, istrinya yang tengah hamil tua. "Alhamdulillah kamu sudah pulang, Pak. Dapat kerjaannya?" tanya Warsih sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Belum Samsuri jawab pelan sembari duduk lalu regangkan badan. Tanya Warsih yang ikut duduk di samping suaminya. "Kalau untuk saat ini, kerjaannya belum ada. Tapi temanku janji beberapa hari lagi dia akan hubungi aku." "Ya sudah, sekarang aku cuma bisa nunggu," jawab Samsuri lagi sambil meletakkan tasnya dekat kaki. "Ya sudah, kamu sabar aja. Sekarang lebih baik kamu mandi dulu," ucap Warsih dengan lemah lembutnya. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Bagaimana cerita tentang kisah ini, tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan apa yang sudah saya bagikan kali ini dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua. Untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen video ini, dan jangan lupa bagikan video ini. Nantikan cerita selanjutnya di channel Misteri Tersembunyi. Terima kasih, sampai jumpa.